Sesok materine iki. Terus berikutnya iki. Halo para guru. Pertemuan kali ini fokusnya PJJ. Bagaimana cara kamu sukses dalam pembelajaran jarak jauh? Simak terus. Oke, kembali lagi di Sekolah Rakyat TV. Masih bersama saya, Mas Pur. Seperti di pembukaan tadi, kita akan belajar konsep dasar PJJ. Apa sih PJJ? Nah, sebelum masuk PJJ itu sendiri, kita kaji dulu pembelajaran itu apa. Cara gampangnya ini sudah saya rangkumkan. Nah, pembelajaran berarti adalah ada usaha untuk memfasilitasi belajar siswa. Nah, kalau dari pengertian itu kan ada proses dan sumber untuk memfasilitasi belajar siswa. Walaupun dalam kajian yang lebih luas atau pembahasan lebih luas itu proses bisa terkait strategi, metode, dan sebagainya. Jadi prosesnya itu sudah saya ringkaskan menjadi KBM, belajar mengajar kalau normal berarti di kelas, dan mandiri siswa dengan memanfaatkan sumber belajar yang disediakan guru. Lalu mengenai sumber belajarnya itu seperti yang kita ketahui, ini Pobatel. Pobatel itu apa? Insya Allah akan saya bahas pada pertemuan yang lain. Sekarang kita masuk ke PJJ, pembelajaran jarak jauh, berarti proses pembelajaran yang tadi saya jelaskan, usaha memfasilitasi belajar siswa tapi dari jarak jauh. PJJ itu sendiri atau pembelajaran jarak jauh itu ada dua jenis, dalam jaringan atau daring dan luar jaringan atau luring. Prinsipnya sama PJJ, jadi prosesnya berarti ada KBM dan mandiri. Berarti dalam PJJ KBM-nya pun harus tetap berpegang pada prinsip yang pertama adalah input, proses, dan output. Inputnya saya bagi jadi dua. Yang pertama itu dari sudut pandang siswa. Apa yang siswa punya di rumah, tentu ada buku, ada juga yang lain, sumber daya yang lain, bisa internet dan apapun, buku ya LKS atau buku pelajaran. Nah, kalau dari sudut pandang guru, apa yang guru punya? Banyak. Tapi kalau dalam sudut pandang KBM, berarti adalah pesan atau sajian pesan yang akan ditampilkan dalam pembelajaran. Lalu, karena itu tadi input, sekarang yang proses. Prosesnya itu tidak boleh lepas atau lupa dari 5M. K13 kan 5M. Nah, itu jangan lupakan 5M. Jadi tetap walaupun KBM-nya jarak jauh tapi tetap ada 5M dalam tahapannya. Tahapannya kan opening, inti, penutup atau closing. Nah, 5M tetap dipegang teguh. Waduh, dipegang teguh. 5M jangan dilupakan. Jadi sajian materinya nanti murid tetap mengamati, menanya, mencoba, terus mengasosiasi dan mengomunikasikan dalam satu sesi. 5M tadi kalau dalam proses KBM JJ jarak jauh ya harus tetap ada esensi dari 5M. Jangan dilupakan karena ini adalah kegiatan belajar mengajar. Jadi aslinya prinsip KBM baik yang langsung maupun yang tidak langsung itu kan ada interaksi antara guru dengan siswa. Kalau mandiri itu lain lagi. Sekalipun jarak jauh, pada saat opening, inti, dan closing itu ada interaksi dan pemberian kesempatan kepada siswa untuk menjawab, mencoba, mengomunikasikan, berinteraksi dengan teman mengenai platform untuk
PJJ kan banyak, ada Zoom, ada apa, Google Classroom dan sebagainya. Silahkan kamu pilih mana yang sekiranya bisa memfasilitasi kamu dalam KBM-nya. Sementara yang terakhir, aspek terakhir adalah output. Output itu terkait dengan indikator siswanya ketika sudah belajar itu seperti apa. Ini erat kaitannya dengan evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Ya, insya Allah akan saya bahas juga di video yang lain. Jadi triknya untuk sukses di PJJ, yang pertama jangan lupakan 5M yang tadi. Yang kedua, siapkan sajiannya yang menarik. Dan prosesnya juga harus diperhatikan, metodenya apa, openingnya gimana, inti gimana, closingnya bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Ya, seolah-olah kamu seperti ada di depan mereka. Insya Allah sih kamu tidak akan kesulitan karena sudah terbiasa mengajar di depan kelas. Bedanya ini tidak di depan mereka secara langsung. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.